Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk pembelajaran matematika. Kali ini masih melanjutkan materi minggu lalu ya. PowerPoint-nya masih yang sama. Umi akan jelaskan tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Kemarin minggu lalu kita bahas soal pangkat. Sekarang yang kita bahas adalah bentuk akar. Oke, kita lihat. Penarikan akar pangkat. Untuk setiap X lebih besar dari 0, N bilangan genap, dan X sama dengan A pangkat N berlaku sebagai berikut. Ini dibacanya akar pangkat N dari X ya. Kalau ini akar pangkat N dari A dipangkatkan N itu sama dengan A. Yang B, untuk setiap N bilangan ganjil dan X sama dengan A pangkat N berlaku sebagai berikut. Akar pangkat N dari X sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Dan akar pangkat N dari negatif X sama dengan akar pangkat N dari negatif A dipangkatkan N, itu hasilnya min A. Oke, jadi ini kalau N-nya sama, misalkan di sini 2. Jadi akar pangkat 2 dari A pangkat 2 adalah A. Jadi kalau pangkatnya sama, ini akarnya sama dengan yang di dalam pangkatnya sama, itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke ya, kalau belum jelas kita lihat lagi. Bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk X dan N bilangan real dan N lebih besar dari sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat 1/N merupakan akar pangkat N dari X dan dapat dituliskan X pangkat 1/N itu artinya akar pangkat N dari X. Untuk X, M, dan N bilangan real dan N lebih besar dari sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat M per N itu sama dengan X pangkat M dipangkatkan 1/N sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Jadi ini yang pembilang itu disimpan di dalam, yang penyebut itu di luar. Jadi N-nya disimpan di luar, M-nya disimpan di dalam. Oke, kita lihat contohnya biar lebih jelas lagi. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, 2 pangkat 3/4, kita lihat 2-nya di dalam akar. Yang atas ini pembilang tetap di dalam 2 pangkat 3, yang bawah kita simpan di luar. Nah, 4-nya di luar. Jadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 3 itu bisa kita hasilkan jadi 8. Dari mana 8? Masih ingat bilangan akar? Bilangan pangkat? 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya 8. Akar pangkatnya 4. Berikutnya, 3 pangkat 5/3. Artinya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Nah, ini yang atas ini sebagai pangkat untuk di dalam. Sedangkan yang bawah ini untuk angka di luar. Sampai sini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini kita hitung 3 pangkat 5 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 243 ya. Berikutnya, akar pangkat 6 dari 128 itu sama dengan, nah 128 ini dirubah jadi 2 pangkat 7. Dari mana 2 pangkat 7? 2 pangkat 7 ini kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali, itu hasilnya 128. Maka kita rubah menjadi bentuk pecahan, berpangkat pecahan ya. 2-nya dari sini ya, diambil dari yang dalam. Nah, ini pangkat yang ini simpan di atas, yang luar simpan di
bawah. Itu cara merubah bilangan bentuk akar menjadi berpangkat pecahan. Selanjutnya, akar pangkat 5 dari 27 sama dengan 5 akar 27-nya itu adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ya sama dengan 3 pangkat 3 per 5. Masih ingat ya, ini yang dalam simpan di atas, yang luar simpan di bawah. Begitu. Ini contoh soalnya, kita lewat dulu ya. Oke. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, sifat perkalian bentuk akar. Nih, langsung saja ya. Kalau akar A dikalikan akar B itu menghasilkan akar A kali B. Jadi yang dalam tinggal dikali. Sifat pembagian bentuk akar. Kalau akar A dibagi akar B itu sama dengan akar dari A per B. Jadi langsung saja dibagi. Contoh soal. Nah, sebelum melakukan operasi penjumlahan, kita belajar dulu menyederhanakan bentuk akar. Bentuk sederhana dari akar 75 adalah, bagaimana cara menyederhanakan akar? Nah, ini ya. Ini 75, akar 75 sama dengan kalian cari perkalian 75. Di mana yang salah satunya bisa kita akarkan. Menghasilkan 25 kali 3 ya. 25 kali 3. Nah, ternyata kita urai lagi. Akar 25 itu adalah 5. Akar 3 ada tidak? Tidak ada ya. Tidak ada hasilnya, koma gitu ya. Akar 3 tetap biarkan akar 3. Operasi aljabar bentuk akar. Penjumlahan bentuk akar. A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A tambah B akar C. Nah, ini A dari mana? Ini yang luar. Yang luar-luarnya tinggal dijumlahkan. Yang akar biarkan dalam akar. Contoh, 2 akar 5 ditambah 4 akar 5 itu hasilnya adalah 2 tambah 4 akar 5. Dari mana 2? Yang ini yang di luar. Dari mana 4? Ini juga sama yang di luar. Jadi hasilnya adalah 6. 6 akar 5. Ini 6 ya, maaf. Ini bukan ada angka 1. Kesalahan teknis. Sekarang kita ke pengurangan bentuk akar. Ini sama seperti tadi, hanya tandanya saja dirubah. Kalau tadi ditambah, kalau sekarang dikurang ya. Jadi kita cukup mengurangi yang luarnya saja. A dikurangi B akar C. Kita lihat contohnya. 2 akar 5 dikurangi 4 akar 5 itu hasilnya adalah yang luar kita kurangi, 2 dikurangi 4, yang akar biarkan dalam akar. Jadi 2 kurang 4 sama dengan min 2. Min 2 akar 5. Kita ke perkalian bentuk akar. Nah, ini ya, kalau perkalian A akar C dikalikan B akar D itu sama dengan A kali B akar C kali D. Artinya luar dikalikan dengan luar, dalam dikalikan dengan dalam. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. 2 akar 5 dikali 4 akar 3 itu hasilnya nih, yang luar kalikan luar, 2 kali 4, yang dalam kalikan dalam, akar 5 kali akar 3 berarti 5 kali 3. 2 kali 4 adalah 8, 5 kali 3 adalah 15. Jadi hasilnya adalah 8 akar 15. Kita ke pembagian bentuk akar. Ini sama ya. Kalau bentuk pembagian juga sama. Atas bagi atas, bawah bagi bawah. Atas per bawah, atas per bawah. Maksudnya yang tidak ada akar. Ini kan A per B ya. A dibagi B. Akar juga dengan akar. Akar C dibagi akar D. Jadi tidak bisa A dengan D atau C dengan B. Jadi ini harus sejenis.
yang bahasa gampangnya ini nggak punya akar dan ini punya akar. Jadi yang nggak punya akar dengan yang nggak punya akar ya, yang di dalam akar dengan di dalam akar juga. Jadi hasilnya A per B dikalikan akar C per D. Oke. Contoh soal 15 akar 8 dibagi 3 akar 2. Nah, kita pecah 15 dengan 3, 8 dengan 2, digabung akarnya. 15 bagi 3 itu 5, 8 bagi 2 itu adalah 4. Jadi 5 akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 5 kali 2 menghasilkan 10. Sampai sini paham? Oke, ini silakan contoh soalnya bisa dicoba ya. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ini nanti untuk merasionalkan pecahan bentuk akar, materinya tersendiri ya. Kita lihat dulu dasarnya saja. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B. A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan akar B kali akar B. Nah, ini nanti Umi kasih videonya aja ya. Videonya nanti terpisah dari video ini. Oke ya. Ini masih merasionalkan. Ini juga masih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada tambahan untuk video contoh soal merasionalkan akar, bentuk akar ya. Sampai sini dulu pembahasan hari ini. Jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.